Do you wanna know? Halo, assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini saya akan membahas mengenai keamanan jaringan. Apa sih keamanan jaringan itu? Lalu adakah dampak negatif atau dampak buruk dari jaringan internet bagi kita para pengguna? Bagaimana sih cara atau tips menggunakan internet yang aman? Dan yang terakhir yang akan kita bahas yaitu bagaimana cara mengamankan jaringan internet tersebut. Pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan kita bahas pada video kita kali ini. Keamanan jaringan yaitu merupakan konsep atau hukum dasar yang biasa disebut dengan CIA. CIA yang merupakan confidentiality atau kerahasiaan, integrity atau integritas, dan availability atau ketersediaan. Apa itu confidentiality? Confidentiality adalah seperangkat aturan yang membatasi akses ke informasi. Integrity adalah jaminan bahwa informasi itu dapat dipercaya dan akurat, serta availability yang merupakan konsep di mana informasi tersebut selalu tersedia ketika dibutuhkan oleh orang-orang yang memiliki akses dan atau wewenang. Yang pertama, di sini kita akan membahas dampak buruk dari jaringan internet bagi kita sendiri para pengguna. Internet memiliki banyak sekali dampak negatif yang harus kita hindari sebisa mungkin. Ada beberapa dampak negatif yang akan saya jelaskan dari jaringan internet ini. Yang pertama yaitu ada kecanduan internet. Pengguna internet yang tidak bijak atau terlalu sering membuka jejaring sosial, melakukan browsing, melakukan surfing di dunia maya yang menimbulkan kecanduan tersebut. Selain terlalu sering mengakses media sosial, ternyata bermain game online juga bisa berpotensi membuat seseorang tersebut kecanduan internet. Kecanduan semacam ini bukan hanya membuat seseorang menjadi mengabaikan sekitarnya, bahkan juga membuatnya mengabaikan kegiatan yang seharusnya dilakukan menjadi tidak dilakukan dan orang tersebut menjadi tidak produktif. Yang kedua yaitu ada pornografi. Media internet memberikan peluang bagi seseorang untuk melihat, mengunduh, serta memperdagangkan pornografi. Chatrooms yang berisi fantasi serta role playing untuk orang dewasa pun semakin marak. Hal ini tentu sangat membahayakan bagi semua kalangan, khususnya bagi pengguna yang masih di bawah umur. Yang ketiga yaitu ada penipuan. Penipuan adalah dampak negatif yang mengintai dalam segala hal. Internet menjadi salah satu sasaran yang para penipu untuk melancarkan aksinya. Hal yang sebaiknya dilakukan adalah mengabaikan informasi tertentu yang dianggap memiliki unsur penipuan. Contohnya, jika Anda memiliki email dari sebuah bank dan Anda jangan langsung mempercayai sebuah email tersebut. Ada baiknya Anda mendatangi bank tersebut untuk menanyakan email tersebut apakah email tersebut resmi dari bank atau itu hanya sekedar penipuan yang berkedok nama bank. Yang keempat itu ada tersebarnya informasi palsu atau hoax. Informasi palsu atau yang lebih dikenal dengan istilah hoax dibuat oleh orang-orang tertentu dengan tujuan menakut-nakuti orang lain, menjelek-jelekan suatu pihak, atau lain sebagainya. Sebetulnya cukup mudah untuk mendeteksi informasi palsu yang masuk dan broadcast pesan. Namun, orang lebih suka untuk langsung mempercayai dan membagikan walaupun informasi tersebut belum tentu kebenarannya. Jadi, jika Anda memiliki pesan broadcast dari WhatsApp Anda, jangan terlalu mempercayai hal tersebut. Jangan malah ikut menyebarluaskan. Ada baiknya Anda mencari tahu informasi tersebut benar atau tidaknya, baru Anda bisa menyebarkan informasi tersebut jika memang informasi tersebut benar dan layak untuk disebarkan. Yang kelima ada kardi. Kardi ini bersifatnya real time. Cara belanja yang menggunakan kartu kredit adalah cara yang paling banyak digunakan dalam dunia internet, khususnya pada kalangan remaja. Para penjahat internet pun paling banyak melakukan kegiatan di bidang ini. Dengan sifat yang terbuka, para penjahat mampu mendeteksi adanya transaksi yang menggunakan kartu kredit dan mencatat kode kartu yang digunakan. Untuk selanjutnya, mereka gunakan data tersebut untuk mereka dapatkan dan untuk kejahatan kepentingan pribadi. Selanjutnya yang kedua yang akan kita bahas yaitu cara atau tips untuk menggunakan internet yang aman. Nah, untuk menggunakan internet yang aman supaya kita terhindar dari penipuan, terhindar dari konten-konten yang mungkin tidak kita ingin lihat seperti pornografi, kekerasan, atau lain sebagainya,
itu kita harus memiliki cara atau tips yang aman. Di sini saya akan memberikan beberapa cara agar terhindar dari hal tersebut, yaitu pertama, jangan pernah menginstal aplikasi sembarangan. Pengguna internet di smartphone perlu berhati-hati dalam mengunduh aplikasi hanya dari sumber terpercaya. Untuk perangkat Android, pastikan selalu mengunduh aplikasi dari Google Play Store. Hindarin untuk mengunduh aplikasi dari sumber-sumber yang tidak dipercaya. Yang kedua, ada update software. Pastikan untuk selalu menggunakan software terbaru untuk browser, sistem operasi, plugin, dan editor dokumen. Ketika menerima notifikasi untuk update software, lakukan sesegera mungkin, jangan menundanya, karena itu penting. Yang ketiga, waspadai peniru identitas. Nah, ini banyak sekali terjadi. Jika kamu menerima email atau pesan dari seseorang yang terlihat aneh, dan bisa saja akun orang tersebut sedang diretas oleh seorang hacker. Untuk itu jangan membalas atau mengetik tautan apapun yang diberikan. Misalnya, pesan yang meminta uang karena keadaan darurat, orang dalam email mengaku sedang terjebak di luar negeri, dan orang dalam email mengaku pesan ponsel dicuri atau tidak bisa ditelepon. Nah, itu jangan kita tanggapin jika itu mencurigakan. Keempat, gunakan verifikasi 2 langkah. Amankan akun dengan verifikasi 2 langkah. Fitur ini menambahkan lapisan keamanan ekstra ke akun pengguna dengan menyiapkan verifikasi 2 langkah. Pengguna bisa meminimalisasi peluang akses tidak sah ke akun kamu secara signifikan. Yang kelima, yaitu kelola password dengan benar. Selain melakukan verifikasi 2 langkah tadi, mengelola password dengan benar adalah merupakan cara yang tepat. Gunakan password yang cukup susah dengan menggunakan karakter, angka, huruf. Selain itu, usahakan menggunakan password yang berbeda di setiap akunnya. Jadi bukan tidak diperbolehkan ya, namun disarankan untuk melakukan tindakan tersebut, memiliki akun password yang berbeda untuk menghindarin mungkin penjahat mengetahui akun kita yang satu dan ingin mencoba meretas akun kita yang satunya lagi. Ada beberapa metode untuk mengamankan jaringan tersebut. Antara lain di sini saya akan menjelaskan beberapa, yaitu yang pertama, IDS. IDS itu merupakan Intrusion Detection System. Adalah sebuah sistem untuk mendeteksi penyalahgunaan jaringan dan sumber daya komputer. IDS memiliki sejumlah sensor yang digunakan untuk mendeteksi penyusupan. Yang kedua, ada AIR IDS. AIR IDS atau Automatic Interactive Directive Intrusion Detection System adalah suatu metode keamanan jaringan yang bertujuan untuk membentuk suatu arsitektur sistem keamanan yang terintegrasi. Yang ketiga itu menyembunyikan SSID. SSID adalah dengan menyembunyikan SSID adalah cara yang digunakan untuk mencegah beberapa akses secara umum agar nama jaringan kita tidak terdeteksi oleh sebagian besar pengguna jaringan, sehingga kita dapat meminimalisir seseorang untuk masuk ke jaringan kita tanpa diundang. Yang keempat, memonitoring jaringan secara berkala. Dengan memonitoring jaringan secara berkala, cara mengidentifikasi gangguan dan ancaman keamanan yang akan terjadi pada jaringan. Jadi, saat kita memonitoring jaringan tersebut secara berkala, jika kita mendapatkan atau mengetahui sesuatu yang mencurigakan di dalam jaringan kita, kita bisa mencegah hal itu. Yang kelima, itu ada enskripsi jaringan. Enskripsi pada jaringan adalah sebuah proses yang melakukan perubahan sebuah kode dari yang bisa dimengerti menjadi kode sebuah yang tidak bisa dimengerti atau hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang memang sudah mempelajari hal tersebut. Enskripsi dapat diartikan sebagai kode atau cipher. Yang keenam, yaitu berikutnya, keamanan hardware. Nah, seringkali dengan infrastruktur yang digunakan sebagai media akses jaringan, dengan memberikan keamanan seperti memilih power supply yang baik, memori yang cukup, maka kinerja hardware dapat berjalan dengan lancar. Maka jaringan akan terbebas dari kendala pada hardware. Hal tersebut akan sangat berpengaruh pada kelancaran kinerja jaringan pada komputer server maupun klien. Nah, jika tadi kita berbicara dengan keamanan hardware, kita akan membahas tentang keamanan software. Apa sih keamanan software itu?
Keamanan software bisa berkaitan dengan perangkat lunak yang digunakan seperti sistem operasi, firewall, antivirus, dan software maintenance. Dengan memperhatikan software tersebut, kita dapat melindungi komputer kita dari malware atau virus-virus atau software yang bersifat merusak, seperti virus, trojan, conflict port pada komputer kita. Selain itu, kita juga dapat memberikan antisipasi terhadap penyusupan mata-mata melalui port-port yang sering digunakan untuk mengakses komputer dari jarak jauh. Sekian video penjelasan tentang keamanan jaringan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata yang salah, silakan komen di bawah. Jika suka, silakan like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.